Oke, selamat sore, salam olahraga, apa kabar pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Grand Champion Pocari Sweat Futsal Championship 2016. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara Ya gitulah, enteng sih, bentuk lah. Oke, baik pemirsa, saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara SMA 16 Bandung melawan SMA BBS Bogor. Ya, kick off babak pertama nampaknya telah dimulai. Ini adalah pertandingan antara SMA 16 Bandung berhadapan dengan SMA BBS Bogor, dan tentunya saya Ibnu Jamil dan juga Bung Andri atau Coach Andri Irawan. Apa kabar, Bung? Baik, Bung. Baik, ya, kita sedang menyaksikan pertandingan antara SMA 16 Bandung berhadapan dengan SMA BBS Bogor. Bagaimana Anda melihat sejauh ini sebelumnya tadi pertandingan-pertandingan yang sudah kita saksikan? Saya pikir ini pertandingan yang sangat menarik ya. Antara SMA 16 Bandung dengan BBS Bogor. Akan tetapi memang peta dari kekuatan tim masing-masing sangat merata ya, Bung. Ya. Akan mengajak Anda untuk menyaksikan, nonton langsung live streaming pertandingan demi pertandingan dari Pocari Sweat Futsal Championship 2016. Caranya gampang, langsung saja klik www.pocarisweat.co.id/futsal/live. Dan bagi Anda juga yang ingin mendukung tim favoritnya, bisa melalui Twitter. Caranya gampang sekali, langsung saja kirim tweet dengan hashtag PSFC 2016, hashtag PSFC nama kota, lalu mention ke @PocariFutsalID dan menangkan hadiah paket Mizuno senilai 1.500.000 untuk 19 orang dengan dukungan terbanyak. Kirim dukungan sebanyak-banyaknya sampai dengan 20 November 2016. Dan bagi kalian yang jago dalam hal prediksi skor nih, bisa ikutan juga nih Bung Andi nih. Iya, betul. Ya. Ikutan juga dalam tebak skor Pocari Sweat Futsal Championship 2016 di www.pocarisweat.co.id/futsal/live. Menangkan hadiah GoPro Hero 4. Tebak prediksi skor ini bisa dimulai dari 18 hingga 20 November 2016. Baik, kita menuju ke lapangan. Ya, nampaknya sebuah shooting
spekulasi dari BBS Bogor masih jauh dari jangkauan Bung Andri? Kalau kita melihat memang kedua tim sangat berhati-hati ya di menit-menit awal ya, Bung. Ya. Artinya memang mereka sangat menginginkan ada perubahan nantinya, Bung. Kita melihat dari SMA BBS Bogor pun melakukan serangan yang saya pikir sangat berbahaya lah ya. Ya. Mereka melakukan kombinasi, mereka melakukan bermain dengan individunya yang merepotkan SMA 16 Bandung. Ya. Kita akan melihat sebuah kesempatan dimiliki oleh SMA 16 Bandung. Oh, tendang langsung namun masih membentur pagar yang diterapkan oleh SMA BBS Bogor. Saya pikir sebuah set piece yang terencana ya, Bung. Ya. Memiliki skema setidaknya ya. Iya, betul. Ya cukup penting ya Bung dalam menyikapi atau ingin melakukan tendangan dari bola-bola mati, melakukan skenario yang bisa Ya. mengecoh lawan. Betul, artinya memang harus dilatih, Bung, harus dibuat, Ya. pada saat masa persiapan. Karena itu juga salah satu cara untuk mencetak gol. Ya itu mirip sekali bintang sinetron kalau Ya. sebelum acting kita harus baca skenario dulu Bung. Betul, Bung. Ya masih bola-bola pendek diperagakan oleh BBS Bogor. Ya kalau kita merasakan atmosfer dari Gor Cetra Arena di sini memang nampaknya lebih dipenuhi oleh sang tuan rumah SMA 16 Bandung yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan-dukungan kepada teman-temannya, Bung. Ini SMA 16 Bandung memang dengan BBS Bogor ini memang langganannya, Bung. Langganan. Main di Grand Championship. Iya, kalau dari sisi tempat mabesnya ini atau Iya. markasnya emang nggak terlalu jauh Bung ya Iya, antara betul. Bogor sama Bandung, Ya, sama-sama Jawa Barat. Bung. Ya, Pocari Sweat Futsal Championship ini telah diadakan sejak 2010. Ini adalah tahun ke-7 penyelenggaraan Pocari Sweat Futsal Championship. Ya, kalau kita bicara Pocari Sweat Futsal Championship ini bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk yang ke-6 kalinya. Artinya memang Kemenpora selalu mendukung dalam hal-hal pembinaan seperti ini Bung ya. Iya, Dan betul, juga Bung. Pocari Bung. Betul. Dan ini kita masyarakat futsal khususnya untuk anak-anak SMA ini sangat bersyukur sekali, Bung. Betul. Adanya program ini, Bung. Iya. Karena buat saya adalah pembinaan itu adalah cikal bakal untuk melahirkan sebuah timnas yang sangat Ya, solid sekali. setuju sekali. Ya, karena bagaimanapun juga bagusnya liga tanpa adanya pembinaan, ini kita bicara regenerasi, Iya, Bu. betul. Apa yang dilakukan oleh Pocari ini adalah sebuah regenerasi yang Ya. bisa berguna sekali buat sektor futsal sendiri. Ya, karena memang ada beberapa pemain yang setelah mengikuti Pocari Sweat Championship ini ada yang bermain di liga profesional Ya. untuk futsalnya. Bahkan ada satu pemain yang lagi top-topnya katanya Ya. sekarang. Ada Ardian Saruntuboy memang pernah bermain di Pocari Futsal Championship. Wow, artinya memang dari hasil Pocari Sweat Futsal Championship ini telah melahirkan bibit-bibit yang memang berbakat. Iya, Dan betul. kita melihat sekarang Bandung menyerang. Oh, dicuri saja oleh Bogor. Bogor lagi menyerang. Sebuah peluang sayang sekali. Saudara-saudara. Peluang yang sangat baik sekali, Bung. Sebuah skema counter attack yang cukup luar biasa, Bung. Ya. Saya pikir memang nomor 10 ini kurang dalam posisi yang tepat untuk cetak gol, Bung. Iya. Terlalu buru-buru sepertinya, Bung ya, Iya. untuk mengeksekusi peluang dan kini lagi-lagi Bogor mencoba menyusun serangan dari bawah langsung ke tengah. Iya, mundur lagi ke belakang. Back pass dia. Terbentur. Masih Bogor menguasai bola nomor 10. Mencoba merebutnya. Bandung sayang sekali hanya melahirkan. Kita melihat di sini SMA 16 defense-nya mundur di daerah sendiri ya, Bung. Iya. Ya, artinya memang Zona. ini artinya memang kesempatan untuk BBS Bogor untuk menciptakan gol, Bung. Iya. Karena kalau kita bicara futsal sekarang tidak seperti ini sepertinya. Jadi Futsal defense-nya itu modern, Bung, ya? Futsal modern itu defense-nya di daerah lawan, Bung. Di daerah lawan ya, Bung. Iya. Press Itu langsung full Iya, court. betul. Nanti kita bicara masalah kombinasinya. Iya. Antara man to man dengan zona itu tinggal di-combine, Bung. Iya. Oke, Bogor masih menguasai permainan. Terlepas dia. Lagi-lagi Bogor mencoba untuk membongkar pertahanan yang cukup rapat. Kalau kita saksikan di sini Bandung masih cukup Iya. disiplin, Bung ya. Iya, betul.
Tidak cermat. Kita masih belum melihat kreativitas dari SMA BBS Bogor ya, Bung. Iya. Artinya memang di futsal itu butuh sekali yang pergerakan tanpa bola. Betul. Atau istilah ngetrennya itu moving without the ball, Bung. Oh, moving without the Iya. ball. Iya. Kalau saya bilangnya itu adalah lari yang sebenarnya bisa mengecoh lawan. Iya, menipu. Menipu. Oke. Ya, ini adalah tahun ini adalah tahun ke-7 dari penyelenggaraan Pocari Sweat Futsal Championship yang mengusung tema Be the Next Athlete. Nah, ini temanya aja memang sesuai sekali Bung ya dengan apa yang ingin dihasilkan oleh Pocari Sweat Futsal Championship. Ya, seperti time out Bung ya. Iya, betul. Ini program ini sangat membantu sekali, Bung. Apalagi di tahun 2017 itu ada Piala Asia AFC U20, Bung. U20. Ini mungkin ini bisa dibilang cikal bakalnya untuk U20 nasional seleksi, tim Bung, kita. Iya, untuk tahun ini bahkan ke depannya pun ini bisa jadi dibilang cikal bakalnya. Iya. Ya, kita melihat ini adalah tayangan ulang di mana peluang dimiliki oleh BBS Bogor, sebuah tendangan spekulasi dari lokasi ya, ada yang cukup jauh. beberapa kali BBS memang melakukan tendangan dari luar circle ya, Bung. Artinya memang ancaman yang sangat serius untuk SMA 16 Bandung. Iya. Ya, sang pelatih atau coach dari BBS Bogor tadi kita saksikan bersama-sama sedang memberikan instruksi kepada para pemainnya, dan kita melihat ini adalah dukungan yang diberikan oleh tim SMA 16 Bandung. Sangat berguna sekali karena penonton atau supporter adalah pemain ke-6 kalau di futsal Bung ya. Betul, Bung. Tadi saya berhitung nih mau bilang ke-12 ternyata ini adalah futsal. Oke. Baik, kita akan melihat sebuah tendangan bebas atau set piece yang Tendangan dimiliki, tidak langsung, Bung. Tidak langsung nih Bung ya. Iya, betul. Iya. BBS Bogor. Oh! Lagi-lagi masih memiliki peluang, sayang sekali hanya keluar bola tersebut. Sayang sekali tadi memiliki ada scrimmage ya terjadi di depan gawang dari 16 Bandung. Passing yang sangat baik sekali, tendang langsung. Gol! SMA 16 Bandung mampu memecahkan kebuntuan Bung pada menit ke-5. Sebuah proses transisi yang sangat baik ya, Bung. Artinya memang memanfaatkan ruang yang kosong. Meskipun kita bicara soal weak area. Ya, kita lihat tendangan langsung dari weak area atau area yang saya pikir susah untuk cetak golnya, tapi bisa dimanfaatkan oleh pemain SMA 16 Bandung. Iya. Ya, masih sayang sekali dia terlepas. Pemain dari SMA 16 Bandung nomor punggung 4. Ya, saya lihat memang sepertinya ketenangan memang dimiliki oleh tuan rumah. Dia agak sedikit membaca permainan lawan, lalu memberikan serangan-serangan yang cukup mematikan meskipun memang tidak banyak, Bung. Iya, artinya kita bisa melihat di sini bahwa dari tim SMA 16 Bandung memang sangat terorganisir untuk masalah defense-nya ya, Bung. Ya, Bogor menyerang. Lagi-lagi, namun sepertinya penjaga gawang dari SMA 16 Bandung cukup sigap dalam mengawal gawangnya, tendang langsung. Sejauh ini kita masih belum melihat kreativitas dari pemain-pemain BBS Bogor ya, Bung. Artinya memang kondisi defense SMA 16 ini memang harus dilakukan oleh pemain-pemain Bogor ini dengan gerakan tanpa bola, Bung. Iya. Ya, kita lihat SMA 16 Bandung memperlambat atau menurunkan tempo. Ya. Wait and see sepertinya. Iya. Apa yang dilakukan oleh SMA 16 Bandung. Sayang sekali. Saya pikir sebuah skema ya, Bung. Artinya memang mereka memperlambat tempo untuk membuat pemain SMA BBS Bogor itu untuk datang ngepres, Bung. Iya. Nah, di situ banyak celah atau space atau ruang yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Dia ingin menciptakan ruang yang cukup besar bagi pemain depannya, Bung.
Karena kita bicara soal creating space on myself, creating space for other players. Artinya untuk menciptakan ruang diri sendiri atau untuk orang lain. Ini Untuk sedang orang lain. dilakukan oleh SMA 16 Bandung. Ya, bola keluar tadi. SMA BBS Bogor mencoba menyusun serangan langsung dari penjaga gawang, namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan. Ya, kini 16 Bandung cukup bermain di areanya sendiri, passing, buka ruang, mencari bola. Oh, mulai melakukan tusukan ke area lawan. Ah, sayang sekali. Ya memang tadi kita melihat apa yang dilakukan oleh SMA 16 Bandung awalnya cukup efektif untuk membuka ruang. Namun sepertinya ketika di trap dua pemain langsung oleh lawan agak sedikit kesulitan Bung untuk keluar. Kita bicara soal masalah tactical individu, Bung. Ya. Banyak pemain-pemain yang masih bermain dengan individual. Akan Individual. tetapi mereka harus bermain dengan tactical individu. Ya. When, where, how, dan who gitu. Who? Iya. Ya, di sini sepertinya memang kondisi saat ini SMA BBS Bogor agak sedikit tertekan dengan gol dari SMA 16 Bandung berkat golnya dari Ramadan Zidan tadi pada menit ke-5. Sekarang SMA BBS Bogor tertinggal. Harus lebih agresif lagi, betul, harus lebih kreativitasnya harus lebih diciptakan lagi Betul. dalam membuka peluang. Oh, kontrol yang cukup baik nampaknya tadi. Iya, pelanggaran. Bu. Pelanggaran, betul. Sebuah teknik shielding yang bagus. Shielding, ya. Ya. Ya, 16 Bandung. Ah, sayang sekali. Cukup tenang tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain belakang SMA BBS Bogor. Cukup tenang, dicuri saja. Langsung ke depan. 16 Bandung. Tendang langsung, sayang sekali. Kita melihat sebuah peluang membuka ruang. Ini sebuah teknik turning dan running with the ball yang dilakukan oleh pemain SMA 16 Bandung ya Bung. Dan ini memang wajib dimiliki pemain-pemain futsal Bung. Ya cukup sempurna tadi dia memiliki kreativitas yang sangat luar biasa tadi Bung ya. Ya. Passing pendek, BBS Bogor, kontrol yang tidak cermat. Ini lagi memang permasalahan dari setiap pemain futsal Bung ya. Bahkan juga pemain sepak bola. Ini selalu menjadi permasalahan ketika akurasi passing, lalu juga shooting, turning, dribbling. Ini selalu menjadi titik lemah Bung ya. Iya betul, memang kalau kita bicara soal anak-anak usia yang sekarang SMA ini memang cikal bakalnya Bung. Ya. Artinya memang usia mereka memang harus diberikan banyak jawaban dari sisi teknik, skill, tactical individunya Bung. Ya. Ya, cara atau untuk mengantisipasi agar itu tidak stuck dalam hal skill harus banyak latihan Bung ya. Betul, betul sekali Bung. Karena memang dengan latihan kita punya pengalaman Bung. Ya. Gerakan yang salah, gerakan yang benar itu pemain-pemain akan membandingkan. Dan ini tugasnya seorang pelatih ya Bung. Ya. Artinya memang seorang pelatih itu memberikan sebuah treatment mana yang benar, mana yang salah. Artinya kalau pada saat kita bicara soal teknik, kita bicara soal training unit atau di fungsionalnya, ini yang harus dikedepankan. Ya. Karena kita bicara soal masalah tactical individunya. Kalau untuk anak usia-usia mereka sekarang ini. Ya kita melihat ini adalah highlights yang terjadi di babak pertama tadi. Sebenarnya kalau kita melihat peluang lebih banyak diciptakan oleh SMA BBS Bogor, namun sepertinya efektivitas serangan milik dari SMA 16 Bandung. Iya betul Bung. Ya ini dia kita melihat counter yang sangat baik sekali, penempatan bola, shooting langsung. Saya melihat di sini ada teknik. Agak sedikit Ini susah, Bung, ya. ada teknik shooting yang saya pikir baik sekali Bung. Ya. Oke.
Ya kita tadi saksikan memang proses terjadinya gol diciptakan oleh pemain-pemain SMA 16 Bandung, skema yang sangat luar biasa. Iya, betul. Sedikit tapi efektif. Iya. Kita melihat bahwa memang di babak pertama BBS Bogor sangat menguasai jalannya pertandingan ya, Bung. Tapi kita bicara soal masalah efektivitas. Ya kita melihat ini adalah statistik yang terjadi di babak pertama di mana memang penguasaan bola atau ball position 50/50, shot 4/4, penyelamatan 1/1, kesalahan 1/1 dan juga corner 1/2. Tipis Bung ya, masih berimbang ya. Betul, betul Bung. Ya baik, kita masih menunggu kira-kira strategi apa yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Biasanya dalam menyikapi babak kedua, biasanya pelatih memberikan instruksi apa Bung untuk setidaknya merubah pola permainannya atau mungkin merusak ritme permainan lawan? Yang jelas di babak pertama pelatih dan beserta stafnya menganalisa, Bung. Menganalisa Kekurangan dan kelebihan dari tim kita maupun tim lawan. Artinya memang kita bicara soal masalah strong area, weak area untuk menciptakan gol. Akan tetapi pada saat kita bicara defense, bagaimana mereka menutup celah yang ada pada saat kita di dalam keadaan menyerang, bertahan, Bung. Jadi setidaknya ada analisa yang bisa dilakukan oleh seorang pelatih untuk merubah situasi. Dan kita mesti melihat juga bahwasannya pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang, bertahan dan lebih ke arah transisinya, itulah yang bisa dimanfaatkan, Bung. Ya, berdasarkan pertandingan babak pertama yang baru saja kita saksikan, kira-kira menurut Anda strength atau kekuatan dari SMA 16 Bandung berada di titik mana, Bung? Yang jelas kalau melihat di babak pertama, SMA 16 Bandung lebih memilih untuk counter attack, Bung, serangan balik. Dari situasi seperti itu. Artinya memang ini kesempatan sebetulnya. Ini kesempatan untuk SMA BBS Bogor untuk menciptakan gol dengan defense-nya tim SMA 16 Bandung itu di daerah sendiri. Di daerah sendiri, betul sekali. Karena memang sebenarnya SMA 16 Bandung juga memberikan kesempatan, ayo kalau menyerang, ayo. Tapi hati-hati, begitu bola dicuri atau di steal langsung ini merupakan sebuah ancaman bagi sang lawan. Betul. Ya? Artinya memang SMA BBS Bogor itu memang harus ada sebuah dimensi ruang yang mesti dikuasai. Apalagi kalau kita bicara soal posisi atau karakteristik seorang angkor itu memang harus benar-benar menguasai dimensi geraknya itu, Bung. Ya, kalau kita melihat memang saat ini posisi dari SMA BBS Bogor ini sedang tertinggal. Menurut Anda kelemahan dari SMA BBS Bogor di babak pertama apa, Bu? Yang jelas yang pertama tentang kreativitas. Ya, kalau kita melihat dari sisi tekniknya tuh ada passing support, terus ada coming from behind, atau gerakan tanpa bola gitu, gerakan pengalihan. Nah, yang harus dilakukan di babak kedua untuk merubah situasi, saya pikir itu lebih tepat untuk SMA BBS Bogor, Bu. Dan saya pikir saya lebih jago gerakan tanpa bola, Bu, buat saya. Jadi nggak pernah dapat bola. Oke, baik pemirsa, kita akan sesaat lagi menyaksikan pertandingan babak kedua. Kick off baru saja dimulai. Dan kini SMA BBS Bogor mencoba meracik serangan untuk mengejar ketertinggalannya di mana babak pertama tertinggal 1 gol berkat gol Ramadan Zidan pada menit ke-5. Ya, sepertinya tadi pelanggaran, namun sang wasit ingin memberikan sebuah informasi untuk tidak bisa diulang lagi dan juga fair play, kita baru saja menyaksikan ya. BBS Bogor langsung saja, sebuah heading, sayang sekali. Ya, ini yang saya maksud, Bung. Lemah sekali, Bung, penyelesaian akhirnya. Ada pergerakan tanpa bola untuk membongkar pertahanan lawan, Bung. Betul. Kita melihat dari strong areanya, Bung. Ya, kekuatan dari area sang lawan, Bung ya tadi kalau kita melihat ini dia. Tercipta ruang yang sangat luar biasa sekali. Ini yang saya maksud, ini pada saat pemain untuk melakukan syuting ini ada dibilang strong area. Strong area. Artinya strong area itu mudah untuk menciptakan gol sebetulnya, Bung. Namun sayang sekali tadi penyelesaian akhir yang tidak cukup baik dari SMA BBS Bogor lagi-lagi. SMA 16 Bandung. Cukup baik skema yang luar biasa. Sayang sekali, luar biasa, Bung, kita melihat. Saya pikir ini kombinasi yang bagus ya, Bung. Hanya saja penyelesaian akhirnya kurang. Ya memang seperti SMA 16 Bandung lebih matang dalam hal
Sebuah peluang crossing tadi namun sayang sekali. Ya, ini sebuah penempatan posisi yang cukup baik ya, Bung. Ya. Artinya memang ada pemain yang mensupport di second post atau di tiang kedua. Ini yang sudah dimanfaatkan. Ini Memang tadi seperti Bu umpannya, Adrian Bung. bilang. Ya, Ya umpannya. Ini coming from behind-nya sudah ada ya, Bung ya. betul, betul. Oh, skill yang sangat luar biasa sekali. Nomor 11, gol! Gol, 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 gol! Lagi-lagi SMA 16 Bandung memecahkan kebuntuan pada awal babak kedua. Lagi-lagi menorehkan gol kedua bagi SMA 16 Bandung. Sebuah skema transisi yang baik ya, Bung, saya Ya. pikir. Ini dia. Kesalahan kecil langsung dihukum Ya, dengan kejam sekali dengan Betul, SMA betul 16 sekali. Bandung, Bung ya. Ya semakin sulit sepertinya BBS Bogor untuk mengejar tertinggalannya 2 gol. Secara psikologis SMA BBS Bogor ini tertekan, Bung. Betul, betul. Biasanya jika Anda memang sebagai pelatih dalam hal menyikapi kondisi-kondisi seperti BBS Bogor yang sedang tertekan, apa yang harus dilakukan bagi sang Harus pelatih? ada perubahan, Bung. Artinya memang ada beberapa pemain yang sedikit merubah warna. Ya. Merubah warna dari situasi seperti ini. Oke. Dan ini saya pikir ada beberapa pemain yang harus dimiliki, Bung. Ya. Atau yang terutama pemain-pemain yang mampu melakukan penetrasi, Penetrasi. mampu melakukan shooting dengan akurasi yang bagus. Ya. Ya, tadi hampir saja tercuri bola dari BBS Bogor dan kini BBS masih cukup kesulitan untuk meracik atau merajut serangan atau membongkar area pertahanan dari 16 Bandung. Tim Cukup rapat. SMA 16 Bandung memang sangat terorganisir ya, Bung, untuk Iya. masalah defense ya. Dan kita masih belum melihat bahwa BBS belum melakukan sebuah kreativitas atau improvisasi dalam menyerang, Bung. Ya, belum terjadi perubahan yang signifikan, Bung ya. Iya, betul. Padahal tadi babak kedua seharusnya itu bisa menjadi momentum Jadi yang momentum, baik. betul. Iya. Baik pas SMA 16 Bandung. Oh, tercuri. Namun sayang sekali. Keuntungan buat 16 Bandung. Ya, saya juga melihat dari karakter dan juga mental pemain-pemain 16 Bandung lebih sedikit matang, Bung ya. Ya, kalau kita melihat di sini memang skillnya baik ya, Bung. Di atas rata-rata BBS, Bung. Iya. Dan teamworknya, Bung, lebih tercipta ya. Iya, betul. Lebih terlihat. Oh, dan Sebuah proses yang baik. Saya pikir ini sebuah proses ya. Artinya memang ada seorang yang muncul gitu atau coming from behind. indah sekali skema tadi yang diperlihatkan oleh SMA 16 Bandung. Ini agak sedikit bermain cukup resiko tinggi, Bung ya. Iya, Tadi betul, passing betul. yang tidak begitu Betul. efektif bisa dicuri. Paralel pass namanya. Paralel pass. Oh, sang penjaga gawang mencoba keluar dari sarangnya tadi. Dan kini 16 Bandung. Sepertinya bola telah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita melihat seorang Rizal Mustafa sangat besar ya, Bung, kontribusinya Ya. di sejauh ini di SMA 16 Bandung, Bung. Dan Dia saya juga mampu melihat melakukan ball control, receiving atau turningnya, Turningnya. yang sering kita lihat di sini. kalau kita punya pemain seperti ini artinya kita bermain yang ada di belakangnya dia lebih nyaman, Bung ya, Betul, untuk memberikan betul. bola Betul. lebih pede. Betul sekali. Akan tetapi yang mesti diperlihatkan adalah pada saat bolanya dikuasai oleh Rizal Mustafa harus ada orang flanknya yang membantu. muncul, betul. Istilahnya Messi lagi ngolah bola, Neymar atau Suarez harus bantu muncul. Betul sekali, Bung. Ya, olahraga futsal sendiri sepertinya memang sangat dekat dengan memang sepak bola. Iya. Ini strategi-strategi dan juga pola permainan futsal ini bisa diterapkan di
sepak bola Betul, kan, Bung, ya? betul sekali Bung. Saya masih ingat waktu zamannya Barcelona bermain tiki taka. Tiki-taka. Nah ini salah satu konsep bermain atau filosofi futsal itu bermain seperti itu Bung. Iya, Ball possession 100%. setuju sekali. Dan sang lawan dibuat untuk mengejar pantat, Iya, bukan betul mengejar sekali, bola, Bung. Bung, ya. Oke, baik, kita kembali ke lapangan dan lagi-lagi SMA BBS Bogor masih mencoba peruntungannya untuk membubuhkan 1 gol demi mengejar ketertinggalan di Ya. atas SMA 16 Bandung yang sudah leading 2 gol baik di babak pertama dan juga babak kedua. Ya, mencoba mencari kawan, membuka ruang. Ya, sayang sekali membentur sang lawan. Ya, kita melihat juga tadi pemain nomor 12 dan juga nomor 7 dari SMA 16 Bandung mencoba menciptakan ruang, Bung, Iya ya. betul Bung. Di depan Creating space circle. on myself. Jadi Iya. menciptakan ruang untuk diri sendiri. Diri sendiri. Sayang sekali pelanggaran. Tendang langsung. Namun masih jauh dari gawang SMA BBS Bogor. Ya, sejauh ini juga kita melihat permainan dari SMA 16 Bandung tidak mengalami perubahan, hanya Iya, betul, Bung. tetap bertahan di zonanya Iya, sendiri, Bung. iya. Tapi ada beberapa kali pemain SMA 16 Bandung untuk datang untuk mengganggu, Bung. Mengganggu. Ya, untuk mengancam pada saat Iya. mereka pegang bola, Bung. Oh, maksudnya ingin memberikan tipuan, namun dapat dibaca dengan Disguise baik. pass, Bung. Iya. Passing meleng. Masih meleng. Saya suka itu passing meleng. Oh, sayang sekali tadi. Bandung memiliki peluang namun dapat dibaca dengan baik oleh pemain nomor 4 dari BBS Bogor. Disapu bersih. Ya, kita masih menantikan fighting spirit dari SMA BBS Bogor untuk bisa comeback di babak kedua ini. Betul. Bisa memberikan perlawanan. Saya juga masih belum melihat ya Bung rotasi pemain dari kedua tim ya Bung. Ya, Artinya memang kalau untuk menjaga ritme permainan memang harus seimbang atau balance untuk masalah rotasi atau pergantian pemain Bung. ya, dicuri saja dan kiri SMA 16 Bandung, masih SMA 16 Bandung baik sekali dan tendang langsung masih pemain nomor 4. Oh! Too bad. Emosi yang terlihat Bung. Iya. Saya cuma mau bilang nafsu sekali pemain nomor 5. Padahal hanya tinggal placing saja Ya tendang, betul Bung, ya. betul. Ini juga sangat mempengaruhi Bung faktor-faktor penampilan yang kita bicara tentang gairah dan motivasi Bung. Betul. Kalau gairah dan motivasinya ada di ada gairahnya ada di 50%, penampilannya akan 100% Bung. Penampilannya akan Iya. 100%. Jadi penting juga Bung ya gairah. Betul. Ya. Ya, masih sangat kesulitan bagi SMA BBS Bogor untuk setidaknya merusak pertahanan dari SMA 16 Bandung. Ya, Sejauh ini percaya diri ya Bung, kita melihat SMA 16 Bandung ya Bung. Bisa Ya. bermain di lini satunya dia Bung. betul sekali. Kalau kita melihat lini satu adalah dangerous area. Dangerous area, area Ya. berbahaya. Iya betul. Baik, dicuri saja tendang langsung. Oh! Nampaknya terjadi benturan yang cukup Iya keras. betul Bung. Kita masih menantikan tayangan ulang sebenarnya apakah yang terjadi dan kita melihat ini sang penjaga gawang dari 16 Bandung terkapar dia. Di blok tadi tendangan. Oh! Bola 50-50. Iya. Sang penjaga gawang ingin melakukan penyelamatan namun pemain dari BBS Bogor ingin shooting karena memang bola berada di tengah-tengah di antara mereka dan dicuri saja. 16 Bandung lagi-lagi cukup berbahaya memang ya. 16 Bandung Bung sekali curi Iya, betul. langsung efektif ada Ya, serangan. kita melihat memang kalau dilihat dari agresivitas memang SMA 16 Bandung jauh lebih agresif ya Bung ketimbang Ya. BBS Bogor Bung.
Memang kalau kita bicara soal futsal modern, memang salah satunya adalah aggression atau agresif. Agresif, Iya. agresivitas ya. Iya, Ya, catatan yang kurang baik bagi SMA BBS Bogor adalah saya melihat tidak ada satupun pemain yang mempunyai nyali yang cukup besar, Bung ya, Ya. untuk bisa melakukan penetrasi secara langsung. artinya- hanya melakukan passing karena memang sang lawan sangat rapat sekali, Bung. ya kalau kita bicara tentang mobilitas tinggi, memang kita tidak melihat di BBS ya, Bung. Iya. Di BBS Bogor. Kalau kita melihat dari SMA 16 Bandung, ada beberapa pemain yang melakukan gerakan tanpa bola. Betul. Nah, inilah yang saya pikir untuk merubah situasi, merubah warna dari permainan itu sendiri, sepertinya harusnya dilakukan itu. Dan tentunya juga merubah area, Bung ya, Iya, ketika memang iya. area tersebut tadinya penuh, Iya. ketika pemain lawan bisa melakukan pergerakan tanpa bola, itu bisa merubah lagi kondisi lapangan, Bung ya. Betul. Juga ada beberapa kali SMA 16 ini memprotek sebuah alurnya bola, Bung. Iya. Masih membaca Ya. lagi-lagi. Kita bisa melihat memprotek alurnya bola. Iya. Kesalahan elementer terjadi tadi. Ya. Diperagakan oleh pemain-pemain BBS. Dan memang sangat sigap sekali. Ini kecerdasan dari para pemain-pemain 16 Bandung ya. Iya, betul, Bung. Pasti ini bola akan ke sini langsung Ya. ditutup. Artinya read the game-nya bagus. Iya. Ya, kita harapkan pemain BBS Bogor tidak frustasi dalam permainan babak kedua kali ini, memang di mana mereka sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan. Ya, sayang sekali memang tidak ada dapat bantuan Keputusan dari yang tepat. teman-teman. Keputusan yang tepat SMA 16 Bandung untuk melakukan hal yang tadi, Bung. Kenapa tepat, Bung? Artinya memang dia tidak bisa apa-apa. Pada saat dia pegang bola, dimensi-dimensi ruangnya ditutup, Bung. Tidak bisa terupas, tidak bisa penetrasi. Oke. Ya, seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama, satu buah gol mampu dilesatkan oleh BBS. Ya, kesalahan Bogor. dari penjaga gawang ya, Bung. Ya, ini dia. Face to face, Bung. Ya, betul. Di mana tadi kedisiplinan para pemain-pemain SMA 16 Bandung di saat babak pertama hingga menit keempat terakhir juga masih cukup disiplin menjaga Ya. area pertahanannya. Dan kali ini kita melihat proses terjadinya gol balasan pertama bagi SMA BBS Bogor ini terjadi ketika pemain-pemain dari 16 Bandung lagi maju semua, Bung. Iya, betul. Karena kita melihat bahwa tim SMA 16 Bandung sedang menyusun proses menyerangnya, Ya. Bung. Ya, kita melihat semoga tidak terjadi luka yang atau cedera yang serius bagi Ya. penjaga gawang Kali kedua nih, Bung. SMA 16 Bandung. Kali kedua Kali untuk kedua ya. kena cedera. Ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, SMA 16 Bandung harus mengganti penjaga gawangnya. Ya, Dan kini 16 Bandung. Oh. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari BBS Bogor tadi, pemain nomor punggung 11. Tiga menit waktu tersisa di babak kedua. Ya, masih Bandung, masih 16 Bandung. Oh. Di depan circle. Ya, mundur lagi ke belakang, back pass dia. Oh. sebetulnya kurang cermat. ini strategi bagus ya, Bung. Artinya memang tidak bisa menyerang di daerah lini 3 dan 4, tarik bermain di lini kedua. reset lagi, Bung, Iya, di reset build lagi. up lagi, Bung. Build up lagi. Tidak memaksakan, Bung Iya, ya. betul. BBS Bogor nomor punggung 10 masih mengolah bola dia. Keluar bola. Keuntungan bagi BBS Bogor baru saja dilakukan. Sayang sekali tidak efektif. Dicuri saja. Masih 16 Bandung. Bukan merupakan pelanggaran. 16 Bandung. Oh. Dapat dibaca dengan baik oleh penjaga gawang dari BBS. Langsung tendang. Mudah saja bagi penjaga gawang 16 Bandung. Sepertinya kehilangan akal, Bung. Kehilangan ide Iya, sepertinya. betul. Tidak tahu mau ngapain lagi. Ya.
Ya, ini dia highlights atau cuplikan tayangan ulang tadi. Tendangan langsung dari BBS Bogor. Pelanggaran. Ya, kami tidak bosan-bosan untuk mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan secara langsung Pocari Sweat Futsal Championship dalam babak Grand Champions di www.pocarisweat.co.id/futsal/live. Banyak sekali pertandingan yang bisa tentunya menjadikan guidance Anda dalam bermain futsal. Iya, betul Bung. Terjadi pelanggaran dan sang wasit sepertinya tidak ragu-ragu untuk memberikan kartu kuning bagi pemain nomor 4 dari SMA 16 Bandung. Ya, keuntungan lagi-lagi dimiliki oleh Bogor. Ini tendangan langsung, Bung. Iya, Bung, betul. Bogor. Tidak cermat. Terpleset tadi pemain yang baru saja masuk. Untung saja bola hanya meninggalkan lapangan. Terjadi scrimmage. Pendek saja penjaga gawang. Bandung. Kini Bandung. Sayang sekali. Iya. Waktu sudah habis. Artinya SMA 16 Bandung unggul atas SMA BBS Bogor 2-1. Ya, baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan pertandingan antara SMA 16 Bandung berhadapan dengan SMA BBS Bogor di mana Bandung unggul 2-1. Dan ya, Bung Andri atau Coach, tadi kita melihat permainan yang memang sedikit beda permainan ya, antara betul. tim yang satu dengan tim yang satu. Di mana 16 Bandung bermain lebih zona marking, menyusun serangan dari bawah, langsung menusuk ke area pertahanan, sedangkan bagi SMA 16 atau SMA BBS Bogor ini bermain dari, saya juga masih tidak begitu mengerti apa yang dimainkan oleh SMA 16. Yang jelas BBS kalau Bogor. kita melihat dari kualitas memang SMA 16 Bandung lebih baik kualitasnya ya, Bung. Ya. Dari sisi skill individu terutama. Yang kedua dengan postur tubuh yang mereka miliki ini sangat baik ya, Bung. Kita melihat dari sisi satu gol pertama. Ini yang membuat mereka termotivasi, Bung. Betul. Karena ada beberapa celah atau beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan oleh SMA BB 16 Bandung. Ya, ini dia yang tadi Bu Andri katakan. Ya. Dia bisa turning, bisa dribbling with the ball, bisa lepas dari tekanan lawan dan melakukan shooting. Ya, ini dia. Dua gol kita melihat. Dua gol kita melihat dari sisi weak area ya, Bung. Artinya area-area yang lemah. Kita melihat bahwa di sini pada saat pemain SMA 16 Bandung mampu melakukan gerakan menembak atau gerakan syutingnya itu dengan efektif, Bung. Ya. Ya, ini dia kesalahan yang sangat krusial tadi oleh penjaga gawang dari SMA 16 Bandung. Namun sayang sekali kebangkitan dari SMA BBS Bogor agak sedikit terlambat. Betul ya. sekali. Oke, baik. Nah, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan Pocari Sweat Futsal Championship 2016, saya ingin informasikan bagi kalian juga bisa mengirimkan dukungan tim favorit kamu melalui Twitter. Caranya gampang sekali, kirim tweet dengan hashtag PSFC 2016, hashtag PSFC nama kota, lalu mention ke @pokari_futsal_id dan tentunya menangkan paket Mizuno senilai Rp1.500.000 untuk 19 orang dengan dukungan terbanyak.